malam, ibu-ibu semua. Salam dan bahagia buat kita semua. Hari ini kita akan melakukan sesi coaching dan saya sebagai pengamat Ibu Nova dan Bu Leni nanti sebagai coach, Bu Nisa sebagai coachee. Jadi sebelum kita melakukan sesi coaching, ada beberapa penilaian yang harus diperhatikan coach ya. Yang pertama itu kompetensi. Ya, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Leni capai dalam sesi coaching ini? Ya, terima kasih Bu Nova. Sesuai pertanyaan Bu Nova, saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, Bu, mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach, Bu. Baik, Ibu. Kemudian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi nantinya pada sesi coaching yang akan dilakukan? Iya, bagian kompetensi yang spesifik yang ingin diobservasi yaitu bagian kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan penuh secara berbobot, Bu, kepada coaching. Baiklah, Ibu Itu Bu Leni. Nova. Ya, baiklah. Yang terakhir, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan apa yang akan dicapai Bu Leni dalam sesi coaching ini? Ya, indikator capaian yang ingin dicapai dari kegiatan coaching ini yaitu menemukan solusi atau bagian-bagian eh, langkah-langkah dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi coaching, Bu. Itu Bu jawaban dari saya. Baik, Ibu Leni. Demikian rubrik penilaian nanti dalam sesi coaching. Ya, jadi harapan semoga dalam sesi coaching ini apa yang ingin dicapai, kompetensi yang ingin dicapai, seperti kehadiran penuh, mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan berbobot dapat disampaikan sesuai dengan alur tirta yang kita harapkan. Jadi saya Ya, sebagai amin. Baik, Bu. Terima observasi kasih, Bu. sebagai observer, pengamat akan mengamati 20 sampai 30 menit ke depan sesi coaching yang akan dilakukan Bu Leni dan Bu Nisa. Silakan buat Bu Leni dan Bu Nisa melakukan supervisi. Ya, baik Terima Ibu. kasih, Bu. Terima kasih, Bu Nova. Ya, selamat pagi anak Ibu. Selamat pagi, Bu. Iya, bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Alhamdulillah kabar saya baik, Bu, pada hari ini. Iya, bagaimana belajarnya? Lancar nggak ya, Nak, pada hari ini? Lancar, Bu. Tugas-tugas juga beres semua kok, Bu. Iya, bagus, Nak. Belajarnya lancar dan tugasnya juga selesai dengan baik, tepat waktu, dan tetap semangat ya, Nak, ya, Baik, belajarnya. Bu. Iya, terima kasih juga sudah datang tepat waktu saat coaching hari ini. Iya, Bu. Saya ingat hari ini ada sesi coaching. Ya, baiklah anak ibu, kita langsung ke sesi tanya jawab ya nak ya. Iya, Bu. Siap. Iya. Sebelumnya, bagaimana perasaan Nisa menghadapi sesi coaching ini nak? Perasaan Nisa ya, Bu. Iya. Sejujurnya, saya merasa deg-degan, Bu. Saya merasa takut, dan saya juga malu sama Ibu. Saya juga gugup, Bu. Bagaimana ya, Bu? Saya kembali ke kelas saja ya, Bu. Perasaan saya tidak enak jadinya, Bu. Takut Ibu marah sama saya. Oh, tidak Nisa. Ibu tidak marah. Ibu malah senang loh kalau Nisa itu mau coaching hari ini. Nisa merasa takut, tegang. Coba rileks saja, Nak. Ya, tarik nafasnya terlebih dahulu biar kamu lebih tenang dan lebih rileks. Ya, coba tarik Baik, Bu. nafasnya ya, Nak. Ya.
Baik, Bu. Terima kasih, Iya, Bu. Saya jadi lebih tenang. iya. Baiklah Nisa, kita langsung ke sesi tanya jawab ya nak ya. Baik, Bu. Siap. Iya. Nisa, mari kita jadikan sesi coaching ini untuk mencari solusi bersama ya. Apakah ada masalah yang Nisa hadapi atau Nisa bahas di sesi coaching ini? Ada, Bu. Iya, Bu. Sebenarnya Iya. saya ada masalah, tapi saya malu, Bu, mau cerita sama Ibu. Jadinya saya takut Hmm. Ibu marah, terus saya takut juga Ibu nanti tertawa. Kan saya jadi bingung, Bu. Sebenarnya saya tidak punya keberanian, Bu, untuk tampil di depan kelas seperti teman-teman yang lain, Bu. Ibu guru kan sering meminta kami untuk tampil di depan kelas. Juga saya sering disuruh ikut lomba, tapi saya tidak pernah mau, Bu. Sebenarnya saya merasa tidak enak juga, Bu. Saya tahu saya sudah mengecewakan Ibu dan teman-teman lainnya, tapi saya sebenarnya memang nggak berani, Bu. Saya merasa malu dan takut. Tapi jujur loh, Bu, sebenarnya saya ingin sekali bisa tampil di depan kelas, apalagi bisa mengikuti lomba storytelling dalam bahasa Inggris, Bu. Oh, jadi ini yang menjadi masalah Nisa. Malu cerita di depan umum, takut salah ya. Karena Ibu lihat Nisa juga punya bakat yang baik ya di bahasa Inggris. Tetapi karena Nisa kurang berani, jadi Nisa tidak percaya diri ikut lomba ya Nisa ya. Iya, Bu. Hmm, baiklah Nisa. Apa tujuan yang ingin Nisa capai dalam sesi coaching ini, Nak? Baik, Bu. Tujuan saya melakukan coaching ini supaya saya menjadi anak yang memiliki keberanian, Bu. Saya juga bisa jadi anak yang tidak pemalu lagi, dan saya juga tidak takut lagi jika melihat orang banyak. Dan saya juga ingin sekali, Bu, tampil di depan kelas atau di depan orang banyak, Bu. Tapi apakah bisa ya, Bu? Karena kan memang saya itu takut dan malu kalau melihat orang banyak. Apalagi untuk tampil di depan teman-teman dan ibu guru juga. Nanti kalau salah bagaimana, Bu? Kan nanti saya bisa malu, apalagi sampai diajakin teman-teman. Eh, Nanti saya bisa malu, Bu. Iya, bagus sekali Nisa. Kamu ingin menjadi anak yang pemberani. Nisa bisa jadi anak tidak pemalu lagi dan Nisa juga tidak takut lagi jika melihat orang banyak yang melihat Nisa tampil di depan umum ya. Iya, Bu. Iya, kalau begitu apa yang menjadi ukuran keberhasilan yang ingin Nisa capai dalam sesi coaching ini, Nak? Ukuran keberhasilan yang ingin saya capai, Bu, saya berani tampil di depan orang banyak, apalagi ketika lomba storytelling dalam bahasa Inggris, Bu. Apalagi kalau bisa jadi juara, Bu. Saya juga ingin berani seperti teman-teman yang lain, berani tampil di depan orang banyak, berani ikut lomba. Padahal mereka juga kan tidak mendapat juara, kan, Bu? Lalu mereka juga kadang-kadang waktu tampil di depan, kadang-kadang juga mereka gugup kan, Bu. Saya ingin sekali seperti itu, Bu. Tapi saya selalu merasa takut dan malu kalau disuruh tampil. Jadinya saya nggak berani, Bu. Iya, bagus sekali Nisa. Harus berani Nisa ya nak ya tampil di dalam lomba storytelling dalam bahasa Inggris dan bisa jadi juara loh Nisa nanti nak. Nisa ingin berani seperti teman-teman yang lain juga kan. Nah, berani tampil di depan, berani ikut lomba, apa yang membuat sulit mengikuti lomba dan bisa bicara di depan umum, Nak. Apa yang menjadi kesulitan Nisa, Nak, bicara di depan umum, Nak? Yang membuat saya kesulitan untuk tampil itu, Bu, perasaan rendah diri. Saya mungkin
merasa saya itu tidak mampu, Bu. Saya takut tidak bisa menampilkan yang terbaik sesuai dengan keinginan orang-orang yang melihat saya. Jadinya saya kan panik, Bu, gugup, malu, sehingga saya tidak memiliki keberanian untuk tampil di depan umum, Bu. Apalagi mengikuti perlombaan storytelling dalam bahasa Inggris. Pastinya lebih sulit kan, Bu? Iya, benar Nisa. Bagaimana perasaan itu bisa muncul, Nisa? Menurut saya perasaan itu bisa muncul karena saya tidak berani, Bu, dan tidak percaya diri. Saya tidak yakin pada kemampuan saya sendiri, Bu, karena saya memang belum mencoba lagi. Saya juga pernah mengalami hal yang memalukan, Bu. Saat itu saya tampil di depan kelas. Waktu itu semua teman-teman menertawakan saya, Bu. Bahkan ada yang mengejek saya. Jadi kalau saya disuruh tampil, takut peristiwa itu terulang lagi, Bu. Mengapa Siti bisa berpikiran seperti itu? Nisa berpikiran seperti itu, nak. Eh, iya, Bu. Saya kan seperti ada rasa trauma yang dulu, Bu. Iya, Nisa. Jadikan pengalaman ini menjadi pelajaran bagi Nisa ke depannya ya, lebih baik lagi ya, nak ya. Bagaimana cara Nisa menghadapi situasi tersebut. Ya, Nisa ya. Iya, Bu. Eh, Seharusnya saya tidak boleh terlalu memikirkan peristiwa itu ya, Bu. Jadi saya harus lebih semangat lagi sepertinya ya, Bu. Iya, benar Nisa. Seharusnya Nisa tidak boleh terlalu memikirkan peristiwa yang lalu-lalu, yang belum terjadi saat sekarang ini. Kejadian yang sudah terjadi seharusnya menjadi pembelajaran bagi Nisa untuk dapat mengembangkan potensi yang ada pada diri Nisa. Apalagi Nisa menguasai bahasa Inggris. Jadi Nisa kan sudah eh, memiliki kemampuan jika ada lomba storytelling, Nisa kan bisa mengikutinya dengan tanpa rasa malu dan rasa percaya diri di depan umum. Iya, Bu. Iya, baik Nisa. Rencana kamu itu sangat bagus ya Nisa ya. Mempersiapkan diri untuk mengikuti lomba storytelling di mana nanti kamu akan berlatih ya, memperdalam diri untuk supaya berani lagi tampil di depan umum. Dan Ibu yakin penampilan kamu pada saat nanti storytelling itu penampilan yang terbaik. Ya Nisa ya, Iya, Bu. dan kamu Terima jangan lupa kasih, Bu. mengatur strategi. Iya. Hmm. Lalu strategi apa yang Nisa eh, hadapi atau Nisa rencanakan untuk ke depannya supaya nanti penampilannya lebih bagus lagi, Nisa? Strategi yang akan saya lakukan, Bu, agar berani tampil di depan umum. Yang pertama, saya akan siapkan terlebih dahulu bahan yang akan disampaikan saat storytelling, Bu. Yang kedua, saya akan berlatih di depan cermin. Yang ketiga, setelah bagus, saya akan menyampaikan di depan kedua orang tua saya untuk meminta masukan dari mereka, Bu. Selanjutnya, saya akan mencoba tampil di depan teman-teman. Lalu kalau sudah baik, baru saya akan mendaftar, Bu. Ya, ya, ya. Iya, bagus sekali Nisa. Kamu Betul harus terus sekali, berlatih ya. Nisa. Minggu depan Nisa ikut lomba storytelling di depan Ibu ya dan teman-teman sekalian. Kamu berlatihan ya nak ya depan teman-teman kamu di depan Ibu. Bulan depan ada lomba storytelling dari Dinas Pendidikan. Nisa ikut ya kalau bisa ya nak ya. Baik, Bu. Saya senang sekali, Bu. Iya. Apa komitmen terhadap rencana yang akan Nisa lakukan nantinya, Nak?
komitmen saya terhadap aksi yang akan saya buat itu, saya akan tetap berlatih dan memperbaiki kesalahan ataupun kekurangan yang ada pada diri saya, Bu. Khususnya dalam storytelling bahasa Inggris. Saya juga akan rajin mencari informasi dan mendaftarkan mengikuti lomba-lomba storytelling dalam bahasa Inggris, Bu. Serta saya juga tidak akan putus asa jika saya belum berhasil dalam juara tersebut, Bu. Iya, benar sekali Nisa. Nisa harus tetap berlatih dan memperbaiki kesalahannya ataupun kekurangan yang ada pada diri Nisa, khususnya dalam storytelling bahasa Inggris. Nah, Nisa akan rajin mencari informasi dan mendaftarkan diri mengikuti lomba-lomba, ya, lomba-lomba storytelling bahasa Inggris yang ada. Terima kasih anak Ibu Nisa sudah mau hadir di sesi coaching hari ini. Ya nak ya, silakan Nisa kembali ke kelas ya nak ya, tetap semangat dan Nisa kembali bertemu eh, kepada teman-teman di kelas dan kita insya Allah akan kembali di sesi coaching berikutnya. Baik, Bu. Terima kasih ya, Bu, atas perhatian yang Ibu berikan. Masukan Ibu akan saya laksanakan. Izin ya, Bu, saya masuk ke dalam kelas. Terima kasih, Iya, Bu. sama-sama anak Ibu. Iya, sama-sama anak Ibu. Terima kasih Nisa. Baiklah, Bu Leni dan Bu Nisa. Tadi saya sudah melakukan pengamatan dari sesi coaching yang dilakukan oleh Bu Nisa dan Bu Leni. Baiklah Ibu Nisa dan Ibu Leni, tadi saya sudah melakukan pengamatan atas sesi coaching yang sudah Ibu lakukan, ya, di mana Bu Nisa dan Bu Leni sudah melakukan percakapan dalam sesi coaching. Selanjutnya, kita akan masuk ke tahapan pasca observasi, pasca supervisi, di mana di sini ada umpan balik dan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Coach Ibu Leni. Ibu Leni, apa yang Ibu Leni lakukan saat sesi coaching? Silakan Bu Leni. Ya, terima kasih Bu Nova. Yang saya lakukan dengan tahapan menstabilkan Bu, menstabilkan kesetaraan, membuat coach nyaman, dan memberikan pertanyaan yang sederhana, serta menggali pertanyaan terbuka. Baik, Bu Leni. Terima kasih Bu Leni. Tadi yang Ibu Leni lakukan dengan menstabilkan, kemudian membuat si coach merasa nyaman, lalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan sederhana sehingga dapat menggali pertanyaan secara terbuka ya Bu Leni ya. Nah, dan saya Iya, lihat Bu. si coach ini merasa nyaman dan merasa dihargai. Baiklah Bu Leni, setelah melaksanakan sesi coaching, bagaimana Ibu Leni menilai diri Ibu Leni sendiri dalam performa coaching dalam kehadiran penuh? Iya, Bu. Yang saya lakukan dengan tahapan menstabilkan, saya berusaha mendengarkan penuh dan berupaya dalam memaknai percakapan dengan coach tadi, Bu. Performa saya itu 1 sampai 10, saya berada di angka 8, Bu, di mana saya mampu memahami apa yang disampaikan oleh coach tadinya, Bu. Baiklah Bu Leni, jadi Bu Leni sudah mampu memahami apa yang disampaikan oleh Koci dan di mana Ibu sudah menilai Ibu di angka 8. Selanjutnya, dari hasil pengamatan saya terhadap Ibu Leni saat melakukan sesi coaching, Bu Leni sudah melakukan tahapan alur tirta, mulai dari tujuan sudah ada, identifikasi sudah ada, rencana aksi, dan coach sudah bertanggung jawab akan rencana yang akan dilaksanakan. Serta coach mau menceritakan masalahnya tanpa ada rasa enggan atau rasa takut.
kemudian menemukan solusi atas masalahnya. Bu Leni, kompetensi kehadiran penuh yang sudah dilakukan oleh Bu Leni sudah sesuai dengan prinsip coaching, yaitu prinsip kemitraan, kesetaraan, serta melakukan percakapan yang baik, serta mampu memaksimalkan potensi si coach tersebut. Baiklah Bu Leni, pertanyaan yang selanjutnya. Kompetensi apa yang Ibu Leni akan kembangkan dari sesi coaching tadi? Coaching tadi. Iya, Bu. Jadi, Kompetensi yang ingin saya kembangkan dari kegiatan coaching tadi, Bu, saya ingin mengembangkan saat saya mengajukan pertanyaan yang berbobot serta mampu menggali pertanyaan-pertanyaan tersebut, Bu. baiklah Bu Leni. Untuk Iya, Bu. selanjutnya, ya tadi Ibu sudah ingin mengembangkan ya, kemudian Ibu mengajukan pertanyaan yang berbobot, serta Ibu ingin menggali dari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi. Dan selanjutnya Bu Leni, rencana dan kapan serta siapa yang akan Bu Leni kembangkan selanjutnya untuk meningkatkan kompetensi dan performa Ibu ke depannya. Silakan Bu Leni. Iya, Bu. Saya inginnya teman sejawat yang dapat diajak bekerja sama untuk meningkatkan performa coaching saya dan teman-teman CGP lainnya, Bu. Baik, Bu Leni berarti teman sejawat ya, teman-teman guru yang di sekolah Ya, Ibu, kemudian teman-teman CGP lainnya. Itu sangat rencana yang luar biasa dan kerjasama yang baik antar Bu Leni dan teman sejawatnya. Baiklah, Bu Leni dan Bu Nisa, Ibu Leni dan Bu Nisa sudah melakukan sesi coaching, kemudian saya berterima kasih juga kepada Bu Leni dan Bu Nisa. Mudah-mudahan sesi coaching dan saya melakukan pengamatan terhadap sesi coaching ini dapat meningkatkan performa dan kompetensi saat melakukan sesi coaching baik kepada si coach tersebut. Dan setelah saya amati sesi coaching hari ini sukses ya buat kita semua. Kemudian untuk sesi coaching berikutnya kita harapkan rencana yang Ibu Leni harapkan ke depannya itu dapat berjalan dengan lancar. Dan sesi coaching hari ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih buat Bu Leni dan Bu Nisa. Ya, kita ketemu untuk waktu berikutnya ya. Terima kasih Bu buat kerjasamanya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. iya, sama-sama Ibu Nova. Terima kasih kembali.